Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Ibu Sri Utami MPD Kons, kelas R5E NPM 2018-01-500-578. Nama Muhammad Umar Salim, program studi bimbingan dan konseling dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bidang layanan apa saja yang terdapat dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bidang layanan pribadi, kemudian yang kedua ada bidang layanan sosial, yang ketiga ada bidang layanan belajar, yang keempat ada bidang layanan karir. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari mengenai bidang layanan pribadi terlebih dahulu. Apa sih itu bidang layanan pribadi? Bidang layanan pribadi itu merupakan suatu layanan yang dapat membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Materi yang diberikan atau yang perlu diperhatikan dalam bimbingan bidang pribadi diantaranya: yang pertama, penanaman sikap dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pengenalan pemahaman tentang kehidupan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan produktif, baik dalam kehidupan sehari. Selanjutnya yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Berikutnya yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Selanjutnya yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Selanjutnya yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Bidang layanan selanjutnya adalah bidang layanan sosial. Bidang layanan sosial ini merupakan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Adapun pokok yang perlu diperhatikan dalam bidang pengembangan sosial ini, yang pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peran, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebayanya. Yang keempat,
pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta cara melaksanakannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Selanjutnya yang keenam, orientasi tentang hidup berkeluarga. Bidang layanan berikutnya adalah bidang layanan belajar. Apa itu bidang layanan belajar? Bidang layanan belajar ini merupakan pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan program belajar di sekolah. Adapun pokok-pokok materi yang perlu disampaikan, yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Selanjutnya yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Berikutnya ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di sekolah. Berikutnya yang keempat, orientasi belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, pemantapan, pemahaman, dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan, serta pengembangan pribadi. Bidang layanan selanjutnya atau yang terakhir yaitu bidang layanan karir. Bidang layanan karir ini merupakan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Adapun pokok-pokok materi yang perlu diperhatikan, yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, pengenalan, orientasi, dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Kemudian selanjutnya tiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Kemudian yang keempat, orientasi informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.